Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. KRL Rangkas Bitung Tanah Abang anjlok, perjalanan terganggu. Atlet pelajar cabang olahraga tinju asal Tangerang Selatan meninggal di asrama. Geger, berniat cari kayu, warga Cikande justru menemukan mayat bayi di Sungai Cidurian. Kereta komuter lain atau KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang nomor KA 1869 anjlok tidak jauh dari stasiun Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, tepatnya di palang pintu kereta di Kampung Lewi Ranji, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak. Sejumlah petugas langsung memperbaiki jalur kereta agar bisa kembali beroperasi dan tidak menghambat perjalanan kereta yang lain. Selama proses perbaikan, KRL yang melintas hanya satu arah. Menurut salah satu warga, kereta anjlok saat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Atau insiden tergelincirnya roda kereta api dari jalurnya. Kebetulan tadi kejadiannya kalau saya tidak lupa itu jam 9:30. Awalnya seperti apa sih, Kang? Awalnya saya juga tidak tahu. Pada saat saya keluar dari rumah saya sini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini sudah kejadian seperti ini, gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam ya mungkin kejadiannya jam 9:30-an lah tadi. Itu ada suara apa, Kang? Ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab anjloknya kereta. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, bising hangnya homa asli na jalan ye di dia kieu ye tah musim hujan. Warga 2 desa Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, secara swadaya memperbaiki jalan rusak yang telah menyebabkan banyak pengendara mengalami kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Jalan yang rusak merupakan jalan penghubung antara Desa Banjarsari, Kecamatan Kaduhejo, dan Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, dengan panjang sekitar 80 meter. Sebelumnya warga telah mengajukan perbaikan jalan ke pihak terkait, namun tak kunjung direspon. Aksi warga ini juga sebagai bentuk kekecewaan warga, lantaran sudah 25 tahun lamanya jalan dibiarkan rusak dan tak pernah tersentuh pembangunan. Kerusakan jalan juga kerap membahayakan pengendara dan sering terjadi kecelakaan. Warga sangat prihatin karena jalan yang menjadi akses utama warga beraktivitas ini luput dari perhatian pemerintah daerah. Sebenarnya jalan kabupaten, dikarenakan jalan itu sangat-sangat becek dan tidak layak dilewati, makanya masyarakat Pageret dan masyarakat Kampung Lebak Purut itu kami swadaya masyarakat, Pak. Gitu, untuk pengecoran ini kami cuma mampu di 60 meter. Saat ini warga kami antusias dengan pengecoran tersebut. Warga semua turun. Dari RT, RW, dan sepuh-sepuh, ustadz pada turun semua untuk swadaya masyarakat tersebut. Pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan pembangunan jalan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan atau Musrenbangkec, namun hingga saat ini belum terrealisasikan. Tanggapan kami sebagai pemerintahan desa sih menyambut
baik gitu ya dari swadaya masyarakat, terutama ya hasil mungkin ya masyarakat sendiri udah menunggu gitu kan sampai sekarang tidak realisasi, dan akhirnya masyarakat ya mengajukan untuk pembangunan secara swadaya, dan harapan pemerintahan desa sih mendukung apapun itu untuk fasilitas umum. Pembangunan jalannya seperti apa dari pihak desa sendiri? Ya dari pihak desa sendiri untuk saat ini sih udah berbagai pengajuan ya, mulai dari Musrembang Des sampai Musrembang Kecamatan, dan mungkin langsung juga ke Musrembang Kabupaten. Itu sejak 2019 ya masalah itu pengajuan. Oh, tapi belum ada realisasi ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang cuman katanya dan sampai sekarang pun belum ada. Protes warga ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan infrastruktur jalan, mengingat sangat pentingnya jalan bagi aktivitas sehari-hari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD Kota Tangerang terus mencari korban bernama Adi yang tenggelam di aliran Kali Angke, Cipondoh, Kota Tangerang. Pencarian dilakukan menggunakan perahu karet dan penyisiran melalui daratan. Banyaknya sampah dan batang kayu membuat petugas kesulitan untuk menyisir keberadaan korban. Korban berusia 30 tahun akhirnya ditemukan tersangkut sampah dengan kondisi telungkup. Lokasi korban ditemukan berjarak sekitar 4 km dari lokasi pertama korban tenggelam. Petugas langsung mengevakuasi korban dan menyerahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk korban alhamdulillah berhasil diketemukan pada pukul 10.26 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jarak penemuannya kurang lebih 4 km dari lokasi kejadian, dan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka dengan menggunakan ambulans. Baik, untuk posisi korban pada saat itu dia jadi tersangkut oleh sampah-sampah yang ada di Kali Angke ini. Korban tenggelam akibat terpeleset saat melintasi jembatan dan terjatuh ke sungai usai cekcok dengan kekasihnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.